Hari ini kita akan membahas sebuah proyek yang oleh banyak pihak disebut sebagai cetak biru untuk pembersihan etnis Gaza. Sebuah rencana besar-besaran yang melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan beberapa perusahaan serta kontraktor yang sangat berpengaruh. Nama proyek ini adalah Gaza Riviera. Apa sebenarnya tujuan dari proyek ini? Mengapa banyak yang menuduh rencana ini sebagai pemindahan paksa warga Palestina dengan kemasan pembangunan? Proyek ini bermula dari konsep kontroversial, mengubah Gaza dari wilayah konflik menjadi surga investasi mirip Dubai. Rencana ini muncul dalam dokumen internal yang bocor, disebut sebagai Proyek Aurora. Intinya, menciptakan sebuah Gaza yang baru dengan zona perdagangan bebas berbasis blockchain, pulau buatan, dan pusat industri berteknologi tinggi. Namun, ada satu syarat utama dalam dokumen itu. Sebagian besar warga Palestina harus direlokasi. Diperkirakan 500.000 orang atau 25% populasi Gaza akan dipindahkan secara sukarela. Dalam dokumen yang dimodelkan oleh Boston Consulting Group atau BCG, disebutkan bahwa biaya untuk memindahkan satu orang Palestina adalah sekitar 9.000 US dollar. Proyek ini diperkirakan lebih murah 23.000 US dollar per orang dibandingkan membantu mereka tetap tinggal di Gaza. Meski disebut sukarela, banyak pengamat menyebut ini sebagai bentuk baru dari pemindahan paksa dengan insentif palsu yang sangat bertentangan dengan hukum internasional. Para ahli menyebut ini sebagai coercive displacement, pemaksaan terselubung yang dikemas dengan bahasa investasi dan bantuan. Menurut laporan investigasi Financial Times, 2 staf dari Tony Blair Institute atau TBI ikut serta dalam grup diskusi dan perencanaan proyek tersebut. Dokumen internal menunjukkan bahwa TBI meninjau cetak biru ekonomi dan visi masa depan Gaza pasca perang. Termasuk dalam rencana ini adalah pulau-pulau buatan seperti di Dubai, zona ekonomi khusus, sektor teknologi bebas pajak. Meskipun TBI membantah menyusun cetak biru berjudul The Great Trust, mereka mengakui terlibat dalam pembahasan rencana tersebut. Di sisi lain, Trump secara terbuka mendukung ide Gaza Riviera, bahkan pernah mengusulkan pemindahan penduduk Palestina dan menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah. Salah satu eksekusi awal proyek ini adalah pembangunan Gaza Humanitarian Foundation atau GHF yang dimaksudkan untuk mengelola bantuan kemanusiaan. Namun dalam kenyataannya GHF dikelola oleh kontraktor militer swasta Amerika Serikat dan dijaga oleh pasukan Israel. Distribusi bantuan ini berujung pada pembunuhan lebih dari 600 warga Palestina yang berebut makanan. PBB menyebut GHF sebagai kedok operasi militer Israel. Organisasi kemanusiaan global pun memboikot GHF karena dianggap tidak netral dan melanggar prinsip dasar bantuan kemanusiaan. Para kritikus menyebut seluruh proyek ini sebagai bentuk modern dari pembersihan etnis karena secara sistematis mendorong warga Palestina keluar dari tanah mereka sendiri. Di bawah hukum internasional, pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan dilarang keras. Rencana Gaza Riviera dan model Aurora dipandang sebagai bentuk kolonialisme ekonomi di mana trauma perang dimanfaatkan untuk menjalankan agenda geopolitik dan komersial. Hari ini, proyek Gaza Riviera sedang diajukan ke pemerintah negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Pertanyaannya adalah, apakah masa depan Gaza akan ditentukan oleh elit politik dan pengusaha luar atau oleh rakyat Gaza itu sendiri? Apakah ini rekonstruksi atau justru rekayasa demografi?